ini tambahan dari modul itu gitu ya. Jadi nanti prosedur percobaannya, kalian akan mendapatkan tugas dari modul ini, yaitu membuat program M-File, kode siklik untuk atau sesuai dengan peraturan CRC 12 dan CRC 16 gitu ya. Nah, apa itu CRC 12 dan CRC 16? CRC 12, CRC itu adalah Cyclic Redundancy Check ya. Di sini gunanya untuk mengecek sebuah sindrom yang ada pada code word yang dicemari oleh noise. Jadi prinsipnya di sini nanti kita akan membuat pesan ya. Membuat struktur dulu, menentukan struktur dulu, struktur kode sikliknya ditentukan, n, k-nya itu ditentukan berapa. Nah, berapanya itu, n berapa, k berapa itu sesuai aturan di CRC. Ya, CRC itu sudah punya peraturan. Kalau CRC 12 itu artinya bahwa generator polinomialnya nanti harus mempunyai pangkat terakhir X-nya adalah 12 untuk CRC 12 ya. Jadi seperti contoh di sini, ini maksimum pangkat X-nya 12 untuk CRC 12. Itu generator polinomialnya. Ya, jadi G-nya. Nah, kalau CRC 16 maka dia pun mempunyai pangkat X-nya maksimum 16. Intinya seperti itu. Nah, sekarang apa hubungannya dengan struktur kita? Nah, kita harus menentukan struktur kode siklik supaya n-k-nya sama dengan 12. Ini kan n-k, ini kemarin sudah kita buktikan ya, bahwa dia adalah n-k. Kalau tidak n-k pangkat maksimumnya, maka tidak bisa menghasilkan metrik generator gitu ya. Kemarin sudah kita buktikan. Bu Nur belum sempat melihat laporan kalian karena baru tadi ya, tadi pagi yang ini linknya itu, jadi belum sempat melihat ya. Di habis ini bisa saya lihat. Oke. Jadi intinya strukturnya berapa yang harus dibuat, bebas nanti. Kalian antara satu mahasiswa dengan yang lain bebas menentukan struktur kode sikliknya. Yang penting harus memenuhi standar CRC, yaitu n-k-nya harus 12. Dan nanti ada syaratnya supaya tidak terlalu sedikit, maka nanti pesannya minimum 8 bit. Sebisa mungkin berbeda antara satu mahasiswa dengan yang lain, biar kelihatan original gitu ya. Oke, jadi kemudian struktur kode berapa saja yang bisa kita buat? Sebagai contoh, kalau pesannya itu adalah 8 bit, berarti K-nya adalah 8. Berarti N-nya berapa? Kalau N-K harus 12, berarti N-nya 12 plus 8, berarti 20. Jadi nanti strukturnya bisa digunakan 20,8 sebagai contoh ini ya. Itu sudah CRC 12. Oh, saya enggak mau 8, Bu. Saya pingin bitnya 10 bit. Ya sudah, begitu. Strukturnya berapa? K-nya pokoknya 10. Nanti ditambah 12 berarti 22. Berarti nanti 22,10. Lah itu juga boleh digunakan. Dan seterusnya. Ya kira-kira jelas ya untuk menentukan kode atau struktur kodenya ya. Bebas, nanti bebas untuk menentukannya. Yang penting aturannya sesuai dengan CRC ini gitu ya. Nah kalau 16 Bu, kalau saya punya pesan 8 bit, terus strukturnya berapa? Ya N-nya adalah 16 plus 8, berarti berapa? 24,8. Itu adalah untuk struktur kode siklik sesuai dengan CRC 16. Gitu ya. Iya, kalau saya maunya 12 pesannya Bu, biar nanti penambahan errornya bisa banyak. Ya enggak apa-apa, berarti nanti K-nya 12, N-nya 16 tambah 12 yaitu 28. Berarti nanti strukturnya 28,16. Oke, kemarin sudah kita buktikan kalau kita punya bit informasi, contohnya kemarin itu ada
4 gitu ya, 7,4, maka 7,4 itu tidak harus bitnya 4, bisa kelipatannya gitu kan. Nah di sini juga begitu. Kalau nanti minimum 8, jadi nanti bisa menggunakan struktur yang K-nya itu adalah bisa 4, karena 8 kelipatan 4 kali 2 gitu ya. Saya mau 12 ya enggak apa-apa, untuk K-nya 4 juga bisa digunakan untuk 12 gitu ya, dan seterusnya. Berarti nanti kalau saya pengen K-nya 4, berarti kalau untuk CRT 12 berapa? 16, berarti 16 4 begitu ya. Kalau saya pakai CRC 16 berarti 4 plus 16 berarti 20,4. Cuma di sini yang perlu diwaspadai sebelum menentukan menggunakan struktur kode siklik tertentu harus dicek dulu kodenya. Dicek apanya? Dicek metrik generatornya. Caranya gimana? Caranya seperti kemarin, H, G kemarin ya, ada H, G. Nah itu kalau nanti G-nya tidak keluar dengan struktur yang Anda gunakan, maka jangan digunakan. Berarti struktur itu tidak berlaku untuk kode siklik, gitu ya. Jelas kira-kira? Ini banyak hal yang harus dipikir di sini yang terkait dengan percobaan kemarin, ya, terkait dengan percobaan kemarin. Terutama penggunaan kode siklik dan menentukan polinomialnya gitu ya. Kalau polinomial sudah ditentukan yaitu CRC 12 dan CRC 16. Jadi CRC itu sebenarnya adalah nama generatornya sebenarnya ya, tapi kemudian digunakan sebagai sebuah nama kode, sebagai kode untuk deteksi dan koreksi kode siklik. Intinya seperti itu. Nah, CRC ini banyak digunakan pada ini pengkodean di, kalau kita punya CD itu ya, CD itu juga pokoknya banyak untuk komunikasi data ya. CD itu juga pakai CRC. Dulu pernah TV itu juga pakai CRC. Banyak sekali. Nanti silahkan di browsing sendiri apa saja sistem komunikasi yang kode pengkodean kanalnya menggunakan CRC. Bahkan tidak hanya kanal, ini bisa digunakan pre-kanal. Jadi setelah adanya enkripsi bisa pakai CRC ya. Atau kanal yang bukan kanal seperti CD, itu kan kanalnya kan tidak tidak tereksplorasi dengan jelas gitu ya. Nah seperti itu digunakan CRC ini. Kalian pada saat belajar sistem komunikasi data sudah ya, pernah ya? Nah pasti akan ada yang disinggung tentang CRC, pasti ada di sana ya. Terutama pada saat pengkodean di sistem komunikasi data. Itu banyak menggunakan CRC ya. Oke baik, jadi sekali lagi nanti CRC ini untuk menentukan pangkat maksimum generator polinomial ya. Oke, kemudian prosedurnya seperti apa? Seperti ini. Ini sudah saya urutkan. Nanti buat atau tentukan struktur kode tadi ya. Kalau ini saya pakai, ini kan cuma contoh ini. Contoh, jadi saya pakai bit informasinya 7, berarti kalau CRC 12, 7 plus 12, berarti 15,7 ya. Nanti jangan digunakan karena nanti minimum 8 ya. 8. Ini bukan 12. 8 ya, ini CRC 8 ini ya. 7 plus 8, berarti 15 ya. 7, ini CRC 8 ya. Nah, kode ini saya yang menentukan berdasarkan apa? Pertama berdasarkan CRC-nya, kedua berdasarkan jumlah data yang diinginkan berapa gitu ya. Jadi sekali lagi penentuan struktur ini tergantung kita mau berapa. Cuma harus itu tadi dicek. Ini saya cek struktur 15.7 ini termasuk kode siklik yang bisa membangkitkan generator metrik. Ngeceknya pakai apa Bu? Pakai MATLAB yang kemarin sudah ada H, G ya. Nah dengan perintah ya nanti G-nya keluar
berarti struktur ini bisa digunakan. Intinya seperti itu, ya. Setelah itu generator polinomialnya sudah kita tahu, dengan struktur pasti kita akan mencari P dengan perintah apa? Cyclic gain ya. Keluar generator yang kemarin waktu kita percobaan pertama itu pakai P itu ya. Nah, kalau 15,7 ini kita running, nanti kita P-nya, pasti P-nya maksimum pakatnya di sana 8, nanti pasti 8. Cuma susunannya tergantung dari MATLAB-nya nanti berapa susunan G-nya. Bisa tidak sama satu dengan yang lain ya, bisa sama, bisa tidak sama. Tidak sama pun tidak apa-apa, tapi yang jelas bahwa dia mempunyai maksimum pangkat pada polinomialnya adalah 8. Itu sudah pasti ya. Nanti silakan dicoba dulu. Jadi kalau yang tidak ikut percobaan 1, pasti di percobaan 2 tidak bisa. Karena semua peraturan dan ketentuan serta cara penulisan sintaknya ada di percobaan 1 ya. Nah, jadi sampai pada pembangkitan polinomial generator kita menggunakan MATLAB. Setelah itu manual menggunakan tangan dan otak ya. Kenapa begitu? Supaya kita tahu filosofinya. Kalau kita pakai MATLAB tinggal running, ada fungsi, kita tidak tahu dalamnya fungsi itu sebenarnya kerjanya seperti apa, begitu ya. Nah, ini nanti manual berdasarkan matematisnya gitu ya, sehingga kita tahu persis prosesnya seperti apa. Itu intinya ya. Nah, kemudian setelah kita membangkitkan polinomial generator menggunakan MATLAB tadi, kemudian dibuat pesannya, yaitu DX, anggaplah DX pesan atau data dalam hal ini ya. DX ini bebas, angka bit 01-nya bebas, cuma jumlahnya sesuai dengan struktur yang digunakan ya. Ini ada koefisien polinomial data. Sedangkan polinomial data menjadi ini. Kita perhatikan di sini ya. X pangkat 0 tidak ada, X pangkat 1 ada, X pangkat 2 ada, makanya ada X kuadrat ya. X pangkat 3 tidak ada, berarti X pangkat 3-nya tidak ada. X pangkat 4, X pangkat 5, X pangkat 6-nya tidak ada. Ya di sini. Jadi data ini yang kita gunakan ini, bitnya yang menyesuaikan struktur yang kita gunakan ya. Oke, kemudian langkah kalau 5,7 bisakah untuk data sebanyak 14 bit? Bisa, kemarin sudah dibuktikan ya untuk 7,4 ya. Nah, 15,7 pun bisa. Makanya nanti bisa datanya bisa 7, bisa 14 terserah ya. Semakin banyak data, kalau kita beri error, maka semakin banyak error yang bisa diperbaiki kan, intinya itu. Kemarin sampai mendapatkan berapa persen bit error yang bisa dieksekusi oleh Cyclic? Ya, paling enggak 25% ya kemarin ya dapat ya. Kalau saya ini nanti di sini minimum 3 error saya berikan. Nah, berarti kira-kira berapa harusnya pesan yang dibuat? Sampai sini jelas apa tidak kira-kira? Tujuannya sampai membuat pesan dulu atau data dulu. Kira-kira sudah bisa dipahami belum? Ayo silahkan komentar. Bisa ya, yang lain gimana? Kalau merasa kesulitan supaya di-cut, supaya nanti saya mengulangi lagi ya, biar tidak bablas. Oke. Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, baik. Berarti kalian harus membuat data atau pesan sebagai DX ini ya. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat code word. Membuat code word itu tapi nanti secara manual di sini. Jadi tidak dengan MATLAB. Kalau dengan MATLAB gampang kita tulis encode keluar ya code word-nya. Nanti kalian harus menggunakan rumus matematis seperti ini. Jadi nanti pada saat kalian membuat code word itu mengalihkan DX ini dengan GX yang sudah ada. Ini nanti satu putaran saja. Jadi diasumsikan
parity pertama yang kita gunakan. Jadi nanti code word-nya ini tidak diputar. Maka G-nya kita pilih G yang asli, G saja. Kalau biasanya kan generator metrik itu terdiri dari polinomial generator yang diputar-putar gitu ya, berdasarkan encodernya. Ini kita pakai satu saja yang pertama, kan ini proses yang penting kan kita tahu prosesnya. Nanti iterasinya di bawah pada saat mencari sindrom. Untuk code word-nya kita satu, nanti di detektornya yang pakai putar-putar ya, putar-putar iterasi. Oke. Nah, di sini nanti langkah berikutnya membuat code word itu dengan cara mengalihkan DX dengan GX. Caranya seperti ini. Yang kita kalikan adalah polinomialnya ya, bukan koefisien polinomialnya. Koefisien itu ininya, kalau ini polinomialnya ya. Jadi nanti yang dikalikan untuk mendapatkan code word adalah DX kali GX itu polinomialnya ya. Terus caranya gimana Bu? Biasa caranya. X dikalikan X, berarti ada X. X kali X, X pangkat 5. X kali X, X pangkat 7. X kali X, X pangkat 8. X kali X, pangkat 8, X pangkat 9. Ya. Kemudian ini X kuadrat. Tulis X pangkat 6. Tulis X pangkat 8. Tulis X pangkat, loh tadi ada pangkat 8, ya ada pangkat 8. Nah, kalau ada yang kembar, ada yang ketemu 2, kalau genap, nanti ada di bawah ya, nanti biar nggak bingung, ini saya teruskan dulu aja. X dan seterusnya sampai habis ya, nanti dijejer dulu, mungkin ada X pangkat 2, nah 2 ada X pangkat 4-nya 2 dan seterusnya, dijejer dulu semua sampai bawah, nanti di bawah akan ada keterangannya ya. Nah, kemudian bagaimana saya menentukan code word-nya yang mana? Nah, ini cara ini. Caranya di sini ada nanti waktu pembagian, penjumlahan dan sebagainya, kalian akan ada di sini ya. Jadi seperti ini. Nanti pangkatnya kembar, baik dia ditambahkan maupun dikurangi, maka dia harus dihilangkan. Karena prosesnya XOR sebenarnya ya. Kalau 1 dan 1 berarti apa? 0 ya. Nah, 0 dan 0 berapa? 0. Jadi kalau ada 2, maka dia menjadi hilang. Kalau ada 3, berarti menjadi 1. Gitu ya. Kalau ganjil, adanya berarti dia menjadi 1. Kalau kembar berarti dihilangkan. Kembar 2 maksudnya ya. Tidak 2 dihilangkan. Jelas ya? Ini seperti proses XOR-nya di LK digit ya. Di LK digit. Oke. Mungkin kalian akan mengingat kembali, yang dibuka-buka buku juga boleh ya. Intinya seperti itu, sehingga nanti akan mendapatkan polinomial CX ini sesuatu yang sudah sesuai dengan aturan. Maksudnya apa? Maksudnya yang pangkat ini tidak ada yang kembar dalam hal ini, ya. Seperti itu. Mungkin sampai di code word, apakah ada pertanyaan sebelum berlanjut yang lain ya? Biar nanti nggak bolak-balik, nggak kembali-kembali. Sudah jelaskah di sini? Paham? Paham ya? Ya, oke, baik ya. Nah, kemudian setelah itu, sehingga dari data DX diperoleh code word sudah ya. Jadi ini adalah polinomial code word-nya yang ada X. Ini adalah koefisien polinomial dari code word tadi, gitu ya. Ini hasil proses encoding seperti ini. Kalau di MATLAB kita dapatnya koefisiennya seperti ini, gitu ya. Kemudian karena kita akan deteksi dan koreksi kesalahan, error, maka kita harus menambahkannya. Ini kan code word yang masih asli ini ya, dari data, jadi belum lewat kanal sehingga belum ada penambahan noise. Nah di sini pura-puranya kita tambahi. Setelah lewat ini C, kemudian C ini code word ditransmit melalui kanal, maka di kanal ketemu noise. Noise-nya sebanyak 3 bit. 3 bit 1 maksudnya ya. Sehingga nanti CX-nya akan menjadi RX. Nah, ini antara noise dengan code word di XOR-kan.
Nah, XOR itu ya seperti tadi, kalau kembar berarti dia 0 gitu ya. Di XOR-kan. Nah, misalnya noise-nya adalah ini. Pada saat kita memberi noise ini, kalau di percobaan kemarin itu seperti menambahkan error kemarin ya, kan sudah ya. Nah, ini persis seperti itu. Menambahkan error, cuma ini nanti kita ngitungnya manual, biar tahu persis gitu ya, bagaimana prosesnya. Oke. Nah, kemudian dari code word nanti akan menjadi RX yang tentu saja tidak sama dengan CX. Jadi RX ini CX yang sudah ditambah dengan noise tadi, gitu ya, sudah ditambah oleh noise ini menjadi RX. Nah, karena kita yang memberi error sejumlah 3 bit, maka CX dibandingkan RX ini pasti akan ada perbedaan 3 bit yang berbeda antara CX dan RX karena memang kita sengaja tadi ya. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai bobot error. Bobot errornya 3 bit ya. Walaupun kita sudah tahu pada bit berapa, tapi sebenarnya kalau proses sesungguhnya kan itu random ya. Noise-nya itu random, di bit yang mana itu kita tidak bisa mendeteksi sebelum si kliknya sendiri mendeteksi di sisi decoder. Dan detektor di sisi decoder pun tidak tahu persis posisinya di mana. Makanya dia pakai algoritma untuk mencarinya gitu ya. Nah, di sini nanti kira-kira kita pura-puranya kita juga pakai algoritma. Pura-pura belum tahu gitu ya. Pada bit berapa kesalahan tadi ada. Oke ya. Nah, kesalahan yang kita masukkan tadi bisa disebut sebagai error atau noise. Ya. Nah, berarti di sini ada errornya tadi pada berada di bit berapa kita harus mencarinya. Ya, pada saat ada error yang kita belum tahu pada bit berapa, maka kesalahan tadi atau error tadi atau noise tadi disebut sebagai sindrom. Sindrom ya. Sindrom itu kita tahu ada kesalahan di situ, cuma kita tidak tahu kesalahannya yang mana, gitu ya. Taunya cuma ada kesalahan di situ. Nah, gitu. Nah, itu disebut sindrom ya. Nah, kemudian kita akan menghitung sindrom tadi, mencari, melacak sebenarnya yang mana sih yang salah, bit yang mana gitu ya. Itu namanya deteksi ya. Hanya kita proses deteksi. Jadi kalau diklik proses deteksinya itu mencari sindrom tadi berada di bit berapa gitu ya. Oke, setelah itu jika bobotnya ini adalah maksudnya belum ada pergerakan, maka kemudian kita hitung sindrom tadi. SIX, sindrom ke I, tadi I-nya dimulai dari 0 ya. Ini iterasi nanti yang akan digunakan. Sebelum melakukan sesuatu, maka I-nya sama dengan 0. Setelah diputar baru nanti dia I-nya jadi 1. Lah disinilah iterasinya. Bukan di generator metriknya, tapi di saat mencari sindromnya, gitu ya. Karena prosesnya ini adalah deteksi. Berarti sebenarnya ini terjadi di sisi decoder, ya, decoder. Oke, cara melacak sindromnya gimana ini? SIX sama dengan X pangkat I, SX modulo GX, gitu ya. Nah, ini berputar terus iterasi ini jadi I-nya berjalan 0, 1, 2, 3, 4 sampai ketemu SI-nya ditemukan. Nanti kalau kita untuk nanti proses ini kita tahu SI yang mana, SI-nya berapa bit. Kalau sudah 3 bit, berarti sudah ketemu. Cuma kita kan belum tahu pada bit keberapa. Yang penting ada error 3 bit di dalam RX tadi. Di dalam code word yang lewat kanal tadi, begitu. Berarti itu kita sudah menemukan sindromnya. 3 bit sindromnya. Setelah itu nanti kita akan menentukan errornya atau noise tadi atau error tadi atau sindrom tadi berada pada bit berapa. Itu prosesnya yang di sini, ya. Ini adalah proses deteksi bit error. Kalau ini tadi deteksi sindrom di sini ya. Deteksi sindrom sampai ketemu ternyata pertama kan kita ada error di sini.
Lalu kita cari, oh errornya 3 bit ternyata. Terus kita cari-cari lagi, oh pada bit sekian, begitu. Ini di sini. Ya, jadi proses ini nanti harus dilalui. Kalau seandainya sekali iterasi SE ketemu 3 bit, berarti itu belum error yang sesungguhnya, walaupun dia sama-sama 3 bit. Karena kadang-kadang sebelum iterasi sudah 3 bit, ternyata dia 3 bit awal dari permulaan iterasi, berarti bukan bit yang sebenarnya. Jadi nanti kalau kita masukkan ke dalam untuk mengurangi RX, maka tidak ketemu CX. Maka ini proses ini harus dilakukan. Ini proses deteksi posisi kesalahan pada bit berapa, gitu ya. Jadi setelah itu, setelah mengoreksi atau mendeteksi tadi di bit berapa menggunakan E ini, kalau sudah ketemu kita kurangkan dari RX tadi, kan RX tadi adalah CX plus error ya. Nah ini untuk mencari CX kembali, maka ini R min error ini, noise atau error ini sama ya. Nih. Nah kalau CX ini sudah tidak mengandung error karena sudah diambil tadi, berarti ini adalah proses koreksinya ada di sini. Proses koreksi ini sudah. Jadi dideteksi pada bit berapa, kemudian dikoreksi, diambil yang salah, koreksi. Kemudian baru dilakukan proses encoder sehingga ketemu data yang tadi kembali dari mana? Dari code word yang tidak dicemari oleh error karena errornya sudah diambil di sini. Dengan cara secara matematis maka DX ini diperoleh dari CX dimodulo dengan GX. Nanti kalau sindromnya 0 berarti sudah benar bahwa DX ini sama dengan DX yang dikirimkan. Artinya kalau sindromnya 0 berarti sudah tidak ada kesalahan, berarti pasti sama gitu ya. Kalau kita tulis di percobaan 1 kemarin bit error, maka number of bit error sama dengan 1, sama dengan 0. Lah itu sudah betul, berarti tidak ada kesalahan gitu ya. Nah, nanti kalian melakukannya sampai mendapatkan data kembali di sini. Setelah proses itu tadi semua. Oke. Apakah kira-kira sudah jelas? Yang belum jelas boleh silakan untuk menanyakannya. Tugasnya kira-kira itu. Jadi dengan secara manual diharapkan kalian menemukan atau mengetahui filosofi terhadap deteksi dan koreksi kesalahan di kode siklik itu, gitu ya. Tujuannya seperti itu. Oke, baik. Apakah ada kesalahan sampai sini? Ataukah mungkin sudah jelas? Silakan pakai speaker untuk menjawabnya supaya benar tahu. Bu, saya mau tanya Bu. Iya. Untuk yang proses nomor 7 sampai 10 itu belum paham Bu. Apa nggak ada kayak contohnya gitu Bu? Ya nanti akan ada contohnya pasti. Ini kan teori dulu, nanti ada contohnya. Contohnya yang sangat-sangat gamblang ya. Cuma nanti kalian harus membuat sendiri untuk struktur lain dan jumlah data yang berbeda tentu saja gitu ya. Dan juga jumlah error yang berbeda. Jadi di sini nanti bisa bermacam-macam atau perbedaan antara satu mahasiswa dengan yang lain. Pertama ada pada jumlah datanya, ya. Dengan pemilihan jumlah data yang berbeda, pasti nanti strukturnya juga berbeda. Itu ya sudah ya. Kedua, perbedaan bisa terletak pada pemberian error pada bit berapa. Kalau satunya mungkin, saya pada bit terakhir, saya bit tengah, bit awal, nah itu sudah berbeda gitu ya antara satu dengan yang lain. Jadi banyak sekali variasi yang bisa kita buat pada percobaan ini. Jadi tidak harus sama. Kalau sama berarti memang sengaja supaya bisa dapat juntuan ya kalau sama dengan temannya. Seperti itu. Oke. Baik, sekarang saya ulangi dulu sebentar untuk proses nomor 7 ya sampai nomor 8 ya. Intinya saja ya, nanti contohnya ada. Nah, pada proses ke-7 ini saya sudah mendapatkan RX, jadi sudah lewat kanal. Berarti ini sudah ada pada proses di sisi terima receiver, di sisi receiver ya. Jadi
saya karena di sisi receiver ini bukan dideteksi, sudah diketahui, oh ini Rx tidak sama dengan Cx, berarti ada error karena memang lewat kanal gitu ya, lewat kanal berarti ada error. Kita tahu, ayo kita cari errornya berapa bit sih sebenarnya di Rx tadi dengan proses menghitung sindrom ini gitu ya. Jadi proses menghitung sindrom adalah untuk mengetahui jumlah bit error pada Rx. Jelas ya? Caranya menggunakan rumus ini. Rumus ini aja. Nanti diiterasi. I-nya berjalan dari 0 sampai ketemu jumlah sindromnya, bitnya sama dengan yang kita berikan tadi. Kalau di sini kita tahu karena kita yang memberi ya, jumlah bitnya ada 3 tadi. Nanti kalau begitu pertama kali sudah ketemu 3, jangan percaya kalau itu adalah sindrom yang sebenarnya. Tetap kita lakukan iterasi, ya. Jangan sampai I sama dengan 0 sudah kita anggap sebagai sindrom, belum sebagai sindrom. Karena harusnya lebih besar dari 0. Ini harusnya lebih besar dari 0-nya. Ini saya tulis saja supaya tidak bingung ya. Oh, PDF ya, PDF tidak bisa jadi ini harus lebih besar dari 0. Oke. Setelah ketemu jumlah bitnya, baru kita akan mencari posisi bit. Jadi ini rumus ini untuk menentukan posisi bit. Ini ya. Setelah tahu posisi bit, maka langsung kita gunakan untuk mengurangi Rx tadi supaya memperoleh Cx. Cx adalah code word tanpa error. Kalau tanpa error ini sudah pasti pada saat kita dekodekan pasti akan benar, gitu ya. Nah, cuma di sini proses supaya kita tahu bahwa datanya ini sama dengan yang dikirim, maka nanti pada saat proses Cx modulo Gx ini harus sindromnya sama dengan 0. Sisa pembagiannya harus sama dengan 0. Modulo masih ingat ya, ini Bu Prima atau Bu Ari yang ngajari ya. Yang komunikasi LK Digit ya, LK Digit. Kalau enggak Bu Ari, Bu Prima ya. Intinya itu. Oke. Nah, kalau sudah ketemu sindromnya 0 baru itu sudah benar dan proses selesai. Ya. Oke, sampai sini jelas tentang ini? Sudah jelas apa belum? Sudah, Bu. Sudah ya, oke baik. Setelah itu ini adalah contoh ya. Sebentar, saya akan langsung contoh yang ini aja. Contoh CRC ini ya. Ini contohnya. Contoh percobaan deteksi dan koreksi pada kode siklik. Ini proses deteksi kesalahan pada kode siklik. Jadi strukturnya saya ini pakai 18,6. Berarti CRC berapa ini? 12 ya. Cuma datanya 6 bit. Nanti kalian minim 8 bit ya. Nah, ini 18,4 sudah saya cek, dia bisa membangkitkan metrik generator. Walaupun metrik generator tidak kita pakai semua, hanya satu baris, yaitu polinomial generatornya, tapi tetap kita cek, ya, tetap kita cek apakah dia bisa struktur ini menghasilkan polinomial generator atau tidak, gitu ya. Kalau tidak dicek, nanti di tengah-tengah saat kita iterasi nggak ketemu-ketemu, sampai mungkin bisa ribuan iterasi nggak ketemu, gitu ya. Nanti sayang waktunya. Oke. Setelah saya mendapatkan struktur, kemudian saya cari Gx-nya melalui MATLAB. Jadi nanti MATLAB-nya itu untuk mengecek struktur dan juga menentukan atau mendapatkan koefisien polinomial generator. Ya. Setelah didapat ini, saya bawa ke dalam bentuk polinomialnya. Ya. X pangkat 0 berarti 1. Ini X pangkat 1, 2, 3, 4, 5 tidak ada. Tahu-tahu langsung X pangkat 6 yang ada ini gini ya. Terus terakhir X pangkat 12. Nih. Jadi ini adalah polinomial generatornya. Ini berasal dari koefisien generator yang diperoleh dari MATLAB.
Metret. Sebenarnya kalian bisa tidak dari Metret mencari sendiri, strukturnya ada. Nanti silakan di browsing aja untuk mendapatkan polinomial kode siklik 8,6 kalau ini ya. Kalau nanti kalian buat ya berapa dicari situ. Nanti akan ada susunannya, jadi tinggal milih. Nanti polinomial generatornya tinggal milih ya. Milih yang sesuai dengan yang kita inginkan tentu saja. Oke, setelah dapat polinomial ini, kemudian kita buat datanya, koefisien datanya. Setelah itu mencari polinomial datanya ini. Ya, dari sini ke sini apakah ada kesulitan? Tidak ya? Tidak. Tidak, oke. Setelah itu saya akan mencari Goodwood menggunakan perkalian antara dx dengan gx seperti tadi saya katakan ya. Nih, kalau ada yang sama berarti yang sama hilang ya. Kalau samanya 3 berarti masih 1. Jangan lupa ya. Oke. Nah, jadi Goodwood hasil encoding adalah seperti ini. Ini koefisien Goodwood dari sini. Ya. Nah, setelah melewati kanal, maka Goodwood tersebut terjadi penambahan error pada bit 14, 15, dan 16. Ini memang kita sengaja. Kita yang memberi ya, sebenarnya kalau benar-benar terjadi gitu random ya, sangat random errornya itu. Bahkan hanya diketahui distribusi errornya aja gitu ya. Oke. Nah, setelah ini ditambahkan biasa, XOR biasa, jadi kalau yang sama akan menjadi 0 ya, sama 0. Oke, seperti ini. Berarti Rx ini akan berbeda dengan Cx sudah pasti. Perbedaannya di mana? Di 3 tempat bit error tadi pasti berbeda ini dengan ini ya. Contohnya ini 0, dia 1 di Rx. Dia 1, ini 0. Ini 1, ini 0. Berarti ada 3 bit yang berbeda antara Cx dengan Rx. Karena adanya error ini tadi. Ya, sudah ya. Ini adalah koefisien polinomial Rx. Saya bawa dalam bentuk polinomialnya seperti ini. Ya. Sudah ya. Nah, kalau kita kita perhatikan lagi, kita bisa ngecek apakah kita itu dalam mengalihkan tadi, karena ini manual ya, benar atau salah, kita bisa cek di sini. Pangkat ini ya, tidak bisa. Kalau pangkat belum tentu ya, nanti kalau ada 0 ya tidak bisa. Yang jelas bahwa bit bit Cx ini bisa kita cek dari mana? Dari struktur. Kalau dia 18 berarti dia harus ada 18 bit. Untuk pangkatnya tidak bisa, karena kalau nanti seandainya ini 0, 0, 0 sampai 0 lah, nanti X-nya pangkatnya cuma ini terakhir. Tidak untuk patokan ya. Karena bit terakhir maksimum itu hanya untuk patokan Gx. Untuk Rx, Cx tidak dan Dx tidak digunakan ya. Tapi jumlah bitnya kita bisa melihat. Sebagai contoh ini, berapa jumlah bitnya? Kalau kita tahu polinomialnya, maka kita bisa tahu jumlah bitnya. Pertama, X pangkat 0 berarti 1 bit. X pangkat 1, 1 bit. X pangkat 2, 1. Cuma nilai bitnya 0, 0, 1 gitu ya. Jadi ini 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1 gitu ya. Nah ini harus jumlahnya 18 karena struktur kita 18,7 tadi ya. Bisa paham ya? Nah ini untuk ngecek nanti kebenaran dari hasil proses kita ya. Bisa dicek seperti itu. Baik, sampai sini dulu, barangkali ada pertanyaan silakan. Sampai Rx atau penambahan error terhadap Cx ya. Sudah jelaskah? Jelas ya, bisa dilanjut kalau gitu ya. Nah, setelah ketemu Re, kita akan menghitung sindrom. Ya.
Pertama sindromnya kita cari, sindrom itu adalah apa? Jadi gini, di awal tadi pada saat kita sudah CX sama dengan DX kali GX, gitu ya. Kalau kita tambahi error tadi, CX-nya menjadi RX. Berarti kalau dari CX sama dengan DX per GX, berarti D ini sama dengan C per G. Ya. Kalau R sama dengan D per G plus error. Nah, plus errornya itu yang kemudian disebut sebagai sindrom tadi gitu ya. Jadi nanti ini yang kita cari itu sisa dari pembagian RX dengan GX. Sisanya sindromnya ini ya, sisanya. Sisanya berapa ini? Terus gimana Bu caranya mencari? Caranya mencari seperti ini contoh. Ini yang paling gampang ya. Contoh. Ini RX ya, ini GX. Saya bagi ya. Saya bagi, ternyata sisanya ini sudah tidak bisa dibagi ini lagi. Berarti dia dianggap sisa. Nah, inilah yang disebut dengan sindrom tadi. SX di sini itu mencari sindrom tadi ini. Sorry, SX ini ya, mencari sindromnya. RX modulo GX ini sindromnya. Ya. Setelah ini kita tahu bahwa kok banyak banget ini kesalahannya. Bisa berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bit. Berarti oh ini bukan ini ya. Ini baru SX atau boleh dikatakan proses awal dari pembagian RX terhadap GX. Jadi sisa awal itu bisa masih kecampuran macam-macam gitu ya. Jadi belum error yang sesungguhnya. Kemudian kita lakukan iterasi, berarti ini bobotnya banyak, ini bobotnya ya, tidak sesuai dengan yang kita berikan tadi di sini. Setelah itu, ini kita iterasi, mencari SI, SIX harusnya ya, ini ya, SIX, berarti ini I adalah iterasi ke. Rumusnya SI sama dengan X pangkat I, SX, SX-nya itu adalah ini, GX-nya adalah ini. Jadi ini kita kalikan dulu dengan X pangkat I pada saat iterasi ke I, baru dibagi dengan GX. Dan nanti ini adalah sindrom dari ini dibagi dengan ini. Oke. Apakah kursornya kelihatan di sana? Bisa melihat kursornya? Bisa? Bisa ya, oke. Kalau nggak bisa saya nanti masih bingung ya. Oke. Lah I adalah iterasi ke tadi. Sekarang saya lihat di sini. Saya asumsikan iterasi pertama berarti S1. Jadi I-nya 1 ya. Berarti ini X pangkat 1 kali SX. SX ini adalah ini tadi yang dicari pertama tadi ya. SX dimodulo dimodulo dengan GX. Nah, kemudian berarti kita dapat X pangkat 11, X pangkat 10, X pangkat 9, X pangkat 5, X pangkat 4, X pangkat 3 dibagi X pangkat 12 pangkat 6 plus 1. Nah, modulo prosesnya seperti apa? Seperti ini ya. Tadi ya seperti ini. Nah, bentar. Pembaginya 12 ya benar ya. Seperti ini. Ternyata sebentar. Ya, prosesnya seperti ini tapi ternyata dia tidak bisa mendapatkan sindrom. Tidak bisa dicari sindromnya. Oke, berarti diiterasi lagi kedua, S2. X pangkat 2 kali ini modulo. Kemudian dicari seperti ini lagi. Kemudian berapa sindromnya? Kalau sindrom tidak ditemukan karena mungkin sangat panjang sampai tidak, ya sudah tidak ditemukan di iterasi berikutnya. Karena mungkin pada saat kita mendapatkan SX itu sangat banyak bitnya, kan sudah kecampuran macam-macam, sehingga kita sulit untuk mencari sindromnya sulit. Maka ini bisa diteruskan iterasinya, iterasi lagi sampai mungkin bisa sampai 30 atau 40 iterasi juga kemungkinan besar ya.
tergantung dari semuanya tadi, Rx-nya, Gx-nya dan sebagainya ya. Oke, kita iterasi ketiga, jadi S3 X pangkat 3 kali ini ternyata ini ada sindromnya, oh ada 4 bit, berarti masih belum. Ini diperoleh dari ini ya, dari proses ini. Jadi ini ya, X pangkat I kali SX tadi adalah ini adalah GX-nya ya. Ini sindromnya. Oh belum 4 berarti belum, maka diiterasi lagi. Oh 3, oh mungkin sudah ini 3 ya. Kita coba setelah ketemu 3, kita coba untuk mencari posisi errornya di bit berapa, ketemu atau belum. Kalau belum nanti diiterasi lagi gitu ya. Oke, jadi proses ini adalah deteksi pada bit berapa. Caranya menggunakan rumus untuk mencari posisi bit error tadi adalah Xn pangkat I kali SIX. SIX itu I keberapa ini yang terakhir ini. Bukan SX, kalau SX tok itu sebelum iterasi berarti yang awal tadi. Kalau SIX berarti yang terakhir iterasi. Yang terakhir hasil iterasi ini ya. Oke, N-nya berapa di struktur tadi? Tadi 18,7 berarti N-nya 18. I-nya berapa? Oh ini I-nya iterasi keempat. Saya berikan 4 di sini ya. Jadi X pangkat 18 min 4 dikalikan SI-nya, SIX-nya berarti ini yang terakhir tadi, sindrom terakhir tadi ya. Oke. Setelah ini 10 pangkat X pangkat 14 dikalikan berarti X 10 pangkat 16 pangkat 15 pangkat 14-nya. Ternyata karena kita yang ngasih error tadi, kita bisa validasi sendiri. Oh berarti sudah benar pada bit ke inilah error tadi berada. Berarti sudah betul. Setelah itu kita lakukan koreksi. Koreksinya gimana? Koreksinya dengan cara mengurangi code word yang tercemari tadi, dikurangi dengan errornya itu sendiri. Sehingga menjadi CX, kembali menjadi CX seperti semula. Nah, sampai sini, ini proses koreksi sudah dilakukan di sini ya. Setelah dikoreksi baru diproses decoding. Proses decoding yaitu apa? Yaitu DX dibagi dengan GX. Sebenarnya pembagian ini juga modulo 2 dengan catatan sindromnya harus sama dengan 1 gitu ya. Jadi proses ini juga pembagian modulo dengan catatan nanti sindromnya 1. Nah ini kalau kita cari bahwa kalau ini dibagi dengan ini ya, ini dibagi dengan ini dapat ini, maka sisanya pembagian 0 berarti sindromnya 0. Tidak ada kesalahan. Lah inilah datanya, ini data ya. Ini data, ini sindrom. Oke. Kita kembalikan lagi, kita cari koefisien polinomial. Benarkah datanya adalah ini? Nah, kita lihat di mana? Di sini lagi. Ini validasinya sendiri karena kita tahu yang masukkan datanya adalah ini. Oke. Ternyata betul, ya. Oke. Berarti proses deteksi dan kemudian koreksi kode siklik itu sudah selesai. Nah, begitulah kira-kira ceritanya si kode siklik tadi bisa memperbaiki kesalahan. Makanya kesalahan berapapun sebenarnya sepanjang masih masuk dalam kemampuannya bisa diperbaiki. Kemarin kalian sudah nyoba kan, tambah error berapa gitu ya. Maka sampai kemampuan tertentu mereka tidak bisa mengoreksi. Tandanya apa? Indikasi tidak bisa mengoreksi berarti data di sisi terima tidak sama dengan data di sisi kirim. Itu intinya ya. Oke, baik sampai sini apakah sudah tercerahkan? Sudah bisa difahami kah? Sudah apa masih bingung? Bu, saya mau tanya yang iterasi tadi, Bu. Kenapa? Kan kita tahu kalau dikasih error 3 bit lah itu kan iterasinya sampai 4 karena sisanya itu sudah jadi 3 bit ya, Bu.
Yang pertama, iterasi SX pertama. iya. SX pertama ini yang baru saja dilakukan. Ini kadang-kadang bisa langsung 3 bit, tapi ini bukan merupakan sindrom yang sebenarnya. Maka proses iterasi harus dilakukan. Harus ya. Walaupun ini nanti sudah 3 bit, di sini tetap harus dilakukan iterasi. Mungkin iterasi nanti dari 3 bit bisa malah menjadi 5 bit. Pertama nggak apa, diiterasi lagi sampai mendapatkan 3 bit yang terakhir dari proses iterasi. Baru itu sebenarnya sindrom sebenarnya ya. Bisa jadi nanti kalian pertama sudah dapat 3, tapi itu belum yang sesungguhnya. Kenapa? Karena proses koreksinya nanti harus ini rumusnya. Harus ini, tidak bisa tidak. Berarti harus ada SIX-nya gitu ya. Ada I-nya tidak boleh 0. Intinya itu ya. Baru nanti ini benar posisi bit kesalahan ini. Gitu ya. Oke, terus yang ditanyakan yang mana? Yang ini berarti kan harus nyari sampai yang 3 bit ini ya Bu ya. Cari 3 bit. Iterasi keempat baru ketemunya 3 bit gitu Bu. Bisa jadi iterasi sampai 25 dan 30 begitu bisa jadi. Ini kan kebetulan mungkin ya dari strukturnya gampang gampang ketemu. Ini nggak mesti ya. Jadi jumlah iterasi itu enggak mesti, tergantung dari posisi bit kesalahan juga, jenis datanya, maksudnya 01 datanya itu juga mempengaruhi, panjang pendek bitnya juga mempengaruhi. Itu intinya ya. Ya, jadi prosesnya sampai mendapatkan sindrom hasil iterasi, intinya itu ya. Nah ini 3 bit, apakah ini bukan errornya? Bukan lah, errornya kan bukan di posisi X pangkat ini. Karena ini masih sindrom saja. Mas sindrom itu adalah kesalahannya ternyata 3 bit. Lah posisinya harus menggunakan rumus ini cara mencarinya. Jadi posisinya di sini. Kalau kita lihat benarkah posisi errornya tadi di posisi X ke 16, 15, 14 kita lihat tadi kita yang ngasih kok sini ya. Kita tahu. Kita lihat ini. Ini ya benar. Pada posisi 14, 15 dan 16 dari sini. Oke, nih. Ya, ternyata benar. Oke. Apakah sudah jelas? Berarti kita harus tahu jumlah bit errornya dulu ya Bu ya. Loh kan kita sudah ngasih, yang ngasih kan kita kan? Iya. Ini kan pura-puranya lewat kanal, tapi kita yang ngasih. Jadi kita tahu. Ya, nanti kalau pada proses yang sebenarnya ini nanti diberitahu oleh distribusi errornya. Jadi kita pakai kalau dalam simulasi kan pakai relay dengan median berapa, kemudian min berapa lah itu menunjukkan jumlah errornya gitu ya. Itu nanti yang dimasukkan di detek. Kalau ini karena kita yang ngasih, ya kita validasinya sendiri, manusia kita sendiri yang validasi gitu ya. Gimana kira-kira? Ya, Bisa Bu, diterima? sudah paham. Nah, udah paham ya. Oke, baik. Yang lain gimana? Ini sih Bu, saya ingin bertanya. Silakan. Jadi untuk percobaan ini tuh dari awal sampai akhir itu manual ya Bu? Dari iterasi secara manual. Manual cuma nanti kita perlu MATLAB hanya mengecek struktur dan mencari polinomial generator itu aja sampai di sini. Setelah itu prosesnya manual, ya. Oh iya Bu. Nah, jadi nanti perlu ketelatenan. Waktunya nggak apa-apa kan minggu depan masih ini juga gitu ya, masih dua kali pertemuan, jadi nggak apa-apa. Nanti pakai CRC 12 dan 16 jadi 2, nanti kalian membuat 2 kali proses deteksi koreksi kode siklik untuk CRC 12 dan CRC 16. Sudah jelaskah tentang CRC 12 dan 16 tadi maksudnya? Oke ya. Baik ya. Untuk bit errornya tuh maaf Bu, untuk bit errornya tuh minimal 3 atau terserah Bu? Minimum 3 minimum. Makanya saya berikan minimum data itu 8 bit supaya 3 dari 8 itu masih bisa diperbaiki, ya. Maksudnya itu. Oke. Jadi nanti datanya minimum 8 bit ya. Kemudian errornya 3 bit. Iya, Kalau errornya 2 bit nanti kegampangan iterasinya cepat ya.
Nah, 3 bit agak lama dikit gitu ya. Tapi tergantung juga sih, tergantung posisi atau bit dari RX-nya sendiri. Baik, adakah yang lain? Sudah jelas ya ini ya? Sudah jelas untuk keterangan ini? Kalau sudah jelas berarti kalian bisa memulai, berarti buka MATLAB dulu untuk memilih struktur ya. Memilih strukturnya berapa, karena patokannya sudah jelas, jadi nanti silakan memilih struktur sebisa mungkin berbeda dengan teman-temannya biar asik gitu ya, biar kelihatan beda. Oke. Bu Nur mau minta PPT-nya, Bu Nur. Iya, nanti saya taruh di Google Drive seperti yang kemarin ya. Iya, Bu. Nanti saya upload ke sana ya. Oke. Sekali lagi bahwa tugasnya, ada di, bentar ya. Di mana tadi yang satunya ya? Tugasnya ada di sini. Ya, tentukan struktur kode N, K sesuai dengan ketentuan CRC 12 dan 16. Minimum pesan 8 bit di sini ya. Cek apakah polinomial generator dari struktur yang akan digunakan dapat mengenerate matrix generator. Ceknya menggunakan MATLAB ya. Ini prosedurnya. Kemudian bangkitkan pesan DX secara random integer sebanyak bit pesan sesuai dengan struktur yang digunakan. Ini sebisa mungkin tidak random supaya kita bisa melakukan validasi ya. Jadi ini dirubah, jangan secara random tapi secara fix ya. Ini saya rubah saja biar nanti tidak bingung ya, secara fix. Di array seperti yang ini ada di ini pokoknya diganti ya. Semua ngerti ya ini ya. Ini PDF nggak bisa diganti. Oke, jadi sekali lagi bahwa pesannya ini nanti adalah fix, jangan random. Karena random itu setiap running komputernya mereka berubah, nanti bingung kita pada bit keberapa dapat sekarang sudah terlanjur dihitung ternyata sekian dan seterusnya. Kalau mau random dulu kemudian di capture gitu ya, seperti biasa yang kita di capture masukkan sebagai dalam array sebagai data fix. Gitu ya. Jelas ya? Karena nanti kan juga runningnya tidak pakai MATLAB, harus di running secara manual tadi gitu ya. Oke, setelah itu kodekan pesan DX tersebut menggunakan kode siklik dengan struktur sesuai CRC sehingga menghasilkan kode word, tapi secara manual. Ini ya, ini sudah proses ketiga 4 ini sudah manual. 5 sampai 6. Tambahkan noise sebanyak 3 bit error 1. Bit 1 error pada code word sehingga code word menjadi RA. Kodekan kembali code word yang sudah ditambah noise tadi menjadi DX, tentu saja melalui proses deteksi dan koreksi tadi dulu gitu ya. Oke. Baik, kira-kira sudah pahamkah? Sudah paham? Insyaallah paham ya. Oke. Kalau begitu ya silahkan untuk memilih struktur dulu ya. Ngecek struktur, kemudian mengenerate polinomial generator. Oke, kalau begitu ini saya stop share ya. Nah, kalau pengerjaannya tulis tangan. Iya, tulis tangan semua.